Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battlefield The Heaven Season 5 episode 97. Oke, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Pada episode kali ini, Shoyan dengan panik berlari dari kejaran Feitian. Shoyan sendiri heran bagaimana mungkin dia ditemukan dengan begitu mudah. Apalagi ini sudah di luar kekuasaan Pavilion Fengley. Dilihat dari reaksi Feitian sebelumnya, ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan dia sudah tahu posisiku sejak awal. Dengan kecepatan Shoyan yang terbang saat ini, yaitu gabungan sayap tulang ponik dan gerakan 3000 petir, Shoyan masih merasakan kedatangan Feitian dengan cepat. Shoyan berkata, kekuatan orang ini setidaknya adalah Duzong bintang 8, bahkan jika aku menggunakan kekuatan Tianhua Sunzi, tetapi akan sulit bagiku melawannya, kecuali dengan Annihilation Lotus Flame. Namun itu adalah teknik terakhir di abang kematian, lebih baik tidak menggunakannya sembarangan. Tak berselang lama, suara Feitian terdengar jelas. Saat ini posisinya berada di belakang Shoyan. Feitian berkata, "Aku sudah berkata kamu tidak akan bisa lari." Shoyan bergumam, "Kecepatan orang ini sangat menakutkan." Feitian berkata, "Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, kamu salah memilih lawan dalam hal kecepatan." Shoyan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Feitian menjawab, "Serahkan tubuh 3000 ilusi petir kepadaku dulu. Kamu mungkin telah mengumpulkan keempat gulungan itu, tetapi tidak mungkin bagimu untuk menggunakannya." Shoyan bertanya, "Kamu akan mengizinkanku pergi jika aku mengembalikan tubuh 3000 ilusi petir kepadamu?" Feitian tersenyum. "Aku juga tertarik dengan metode Shimu yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan membiarkan kamu pergi jika kamu menyerahkannya kepadaku." Shoyan tentu saja tidak akan pernah menyerahkan mantra api kepada musuh. Teknik ini adalah teknik misterius peninggalan Shoyan yang bahkan bisa membuatnya sampai ke tingkat ini. Feitian segera berkata lagi, "Aku tahu kamu punya roh kuat di tubuhmu yang dapat membantumu. Namun tetap saja itu hanyalah sekedar roh. Hari ini, sayangnya," sebelum Feitian menyelesaikan perkataannya, suara terdengar dari cincin Shoyan. Kata-kata yang sombong. "Jika aku punya tubuh asli, apakah kamu berani sombong di depanku sekarang?" Saat itu pula, Tianhua Zunzi keluar dan memperlihatkan wujudnya ke Feitian. Feitian tentu saja kaget melihat sosok roh yang tersembunyi di dalam Shoyan. Dia sendiri tahu bahwa dulunya roh tua ini adalah seorang Duzon. Feitian berkata, "Seberapa kuatnya saat kamu hidup sekarang, kamu hanyalah sekedar jiwa Shoyan. Serahkan tubuh 3000 ilusi petir dan metode Shi yang kamu latih. Aku akan membiarkanmu pergi. Roh tua ini tak bisa melindungimu." Tianhua Zunzi menjawab dengan marah, "Seorang Duzong bintang 8 namun berani sombong di depanku." Dia menoleh ke Shoyan dan berkata, "Pergi dulu, aku akan menahannya." Shoyan agak khawatir dengan keputusan Tianhua karena bagaimanapun dia hanyalah jiwa dan pasti lebih lemah daripada tubuh asli Feitian, walaupun kekuatan mereka sama. Segera Tianhua Zunzi menjawab, "Tenang, aku tahu batasanku. Aku hanya akan menahannya untuk sementara. Kamu tidak perlu khawatir. Cincinku ini memiliki jejak spiritualku. Aku punya cara untuk kembali." Segera setelah itu, Shoyan meningkatkan kecepatannya untuk segera lari dari Feitian. Feitian tentu tidak akan membiarkan Shoyan pergi begitu saja, namun dia ditahan oleh Tianhua Zunzi sekarang. Teknik kuat yang dikeluarkan oleh Feitian untuk menyerangnya, namun dengan mudah Tianhua Zunzi menahan serangan itu. Tak berselang lama, Shoyan yang melarikan diri sudah menghilang dari jangkauan Feitian. Dan setelahnya, Tianhua Zunzi kembali ke cincin penyimpanan Shoyan. Terlihat dia baru saja bertarung dengan Feitian. Tianhua Zunzi memperingatkan Shoyan agar segera lari dengan cepat lagi. Kalau bukan karena teknik teleportasi, Tianhua Zunzi akan sulit untuk kembali. Kecepatan Feitian itu sangat menakutkan. Dalam waktu dekat dia pasti bisa menyusulnya. Tiba-tiba sebuah pikiran Shoyan bertanya-tanya, ada yang tidak beres. "Aku merasa orang tua itu telah mengunci lokasiku. Sepertinya aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita. Aku yakin tubuhku tidak memiliki segel pelacak. Namun dia masih mengetahui lokasiku. Dengan kata lain, itu adalah hal..." Baru setelah itu, Shoyan menyadarinya. Sejak awal gulungan yang dibawanya ada jejak jiwa. Oleh karena itu, Feitian tahu lokasinya. Shoyan segera mengeluarkan 4 gulungan teknik tubuh ilusi 3000 petir.
melemparkan semua gulungan itu ke arah yang berbeda. Shoyan kemudian berkata, "Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejarku sekarang." Fitian juga telah menyadarinya bahwa 4 gulungan telah berpencar ke arah yang berbeda. Pasti bocah itu telah tahu tentang ini. Fitian tidak menyerang begitu saja. Dia kemudian mengaktifkan teknik tubuh ilusi 3000 petir. Avatar baru dari Fitian pun terbentuk. Teknik yang digunakan Fitian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kekuatannya sedikit lebih lemah daripada kekuatan asli Fitian. Fitian asli memberikan perintah ke avatarnya agar mengejar Shoyan dan menundanya. Sedangkan dirinya akan mengumpulkan gulungan teknik tubuh ilusi 3000 petir terlebih dahulu. Tak berselang lama, akhirnya avatar Fitian menemukan Shoyan dan menyerangnya. Dia berkata, "Aku sudah berkata, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku." Shoyan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar tidak menginginkan gulungan 3000 tubuh ilusi petir." Fitian menjawab, "Gulungan akan kembali dan kamu tidak akan bisa melarikan diri." Tiba-tiba, Tian Huozunse berkata, "Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dan jauh dari sebelumnya. Saat ini dia paling bintang 6 Duzong." Segera Shoyan menyadari, 3000 ilusi petir, dia hanyalah avatar Fitian. Fitian menjawab, "Sepertinya kamu memiliki pemahaman tentang tubuh 3000 ilusi petir." Shoyan buru-buru berkata, "Bunuh dia. Dia menunda waktu. Tubuh asli Fitian pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Begitu tubuh sebenarnya bergegas, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri." Segera Tian Huozunse maju bertarung. Beberapa pukulan juga terjadi dengan avatar Fitian itu. Jelas bahwa avatar ini lebih lemah. Avatar Fitian ini juga telah mengalami luka. Namun dengan kecepatan Fitian pasti tubuh aslinya dapat mengejar kemari dengan cepat. Dan saat itu tiba-tiba Shoyan pasti akan kesulitan. Shoyan segera berkata, "Pak Tuayao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita." Tian Huozunse memahami niat Shoyan. Shoyan yang menyaksikan pertarungan ini memahami bahwa avatar Fitian dibuat dengan rohnya. Shoyan yang mempunyai Valen Heart Flame memahami keuntungan dirinya. Kemudian Shoyan meminjam kekuatan roh Tian Huozunse. Penggabungan kekuatan mereka tentu sangatlah kuat. Shoyan berniat untuk menciptakan ular api dari Valen Heart Flame untuk merusak avatar Fitian. Avatar Fitian yang merasakan kekuatan menakutkan dari ular api berusaha untuk lari. Namun Shoyan tidak membiarkannya begitu saja. Segera ular api itu menyerang avatar Fitian. Namun perlindungan petirnya dapat menahan beberapa serangan ular api. Namun tak berselang lama, perlindungan itu hancur oleh serangan ular api. Segera Shoyan juga tidak memberikan waktu bagi avatar Fitian. Serangan ular api dan Valen Heart Flame ditunjukkan kepada avatar Fitian. Avatar Fitian itu pada akhirnya hancur juga dengan ledakan dari ular api Valen Heart Flame milik Shoyan. Suara tiba-tiba terdengar, "Bajingan kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Sosok Fitian dengan cepat menjadi ilusi dari efek ledakan tersebut. Energi dari roh avatar Fitian itu berubah menjadi informasi. Shoyan juga segera menyerap itu. Tanpa diduga, metode pelatihan lengkap dari teknik tubuh ilusi 3000 petir perlahan muncul. Tidak disangka bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan kunci untuk membuka tubuh 3000 ilusi petir dari avatar Fitian. Di lain tempat, Fitian asli merasakan kalau avatarnya telah dihancurkan oleh Shoyan. Dia sangat marah dan berkata, "Bocah, aku akan membunuhmu saat kita bertemu lagi." Setelah itu, Shoyan masih berlari dan mengubah arahnya supaya terhindar dari jejak pencarian Fitian. Tak berselang lama, sekitar dia berada di daerah hutan di wilayah Pegunungan Surga. Setelah dirasa keadaan menjadi aman dan tenang, Shoyan berniat untuk mempelajari teknik tubuh ilusi 3000 petir yang didapatkan dari avatar Fitian sebelumnya. Tubuh 3000 ilusi petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Shoyan adalah persyaratan kekuatan roh yang tinggi. Tidak heran, hampir tidak ada orang di dalam pavilion Fenglei yang berhasil menguasai sepenuhnya. Awalnya, Shoyan merasa agak terkejut bahwa gerakan 3000 petir sebenarnya terkait dengannya. Hanya dengan membaca tubuh 3000 ilusi petir, Shoyan mengerti bahwa pembentukan avatar ini hanya akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil ketika seseorang telah mencapai level tertinggi dari gerakan 3000 petir. Apalagi jika berhasil dibuat.
Avatar ini juga terbagi menjadi 3 kelas, yaitu tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat penguasaan. Ketiga kelas ini mewakili kekuatan avatar. Avatar level awal memiliki sepertiga dari kekuatan tubuh sebenarnya. Tingkat menengah akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh sebenarnya. Sementara tingkat penguasaan berarti avatar memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh aslinya. Namun dengan tingkat Shoyan pastinya dia tidak akan menyerahkan dengan mudah. Teknik tingkat tinggi pastinya memerlukan pengorbanan besar untuk melatihnya. Namun manfaatnya jika berhasil juga sangat besar untuk masa depan nanti ketika melawan musuh yang sangat kuat. Shoyan berusaha untuk memahami dan mempraktekkan teknik tubuh 3000 petir ilusi selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Setelah waktu itu, Shoyan berkata, "Masih sekitar 1 bulan tersisa sampai gelombang energi di pegunungan mata surga. Aku akan berjalan melalui pegunungan ini selama waktu ini. Aku harus bisa sampai di sana sebelum waktu tiba. Cukup banyak magical beast tingkat waktu yang tersembunyi di dalam pegunungan ini. Shoyan berencana untuk melakukan latihan keras selama periode waktu ini. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir dan mencoba untuk mengumpulkan avatar secepat mungkin. Terlebih lagi, pertarungan hidup dan mati dengan magical beast akan bertambah besar pada peningkatan kekuatannya. Dan waktu ini Shoyan telah semakin terbiasa dengan gerakan 3000 petir, namun masih belum berhasil membentuk avatar. Tubuh ilusi 3000 petir memang tidak mudah untuk dikuasai. Shoyan kemudian lanjut berkata, "Masih ada sekitar 20 hari sampai dimulainya gelombang energi danau darah gunung surga. Menurut kecepatanku, aku harusnya bisa meninggalkan pegunungan ini setelah 10 hari atau lebih. Pada saat itu, aku akan terbang ke pegunungan mata surga. Apakah aku akan dapat membentuk avatar selama waktu yang tersisa ini akan bergantung pada keberuntunganku." Kemudian di hutan itu, Shoyan bertemu dengan Raja Serigala Abu-Abu, binatang sihir tingkat 7 yang setara dengan kultivator Dusong. Di dalam pikiran Shoyan, mungkin ini kesempatan bagus untuk berlatih dan mencoba teknik tubuh ilusi 3000 petir. Raja Serigala itu meminta Shoyan agar menyerahkan buah yang baru saja didapat Shoyan untuknya. Tentu saja Shoyan tidak memberikannya dan Raja Serigala itu mengejar Shoyan. Shoyan berkata, "Kamu adalah Raja Komandan di gunung ini. Mengapa kau terus-menerus mengejarku karena buah ini? Bukankah itu tidak pantas bagimu?" Raja Serigala itu tetap marah dan mengejar Shoyan. Dalam kesempatan ini, Shoyan juga mempertaruhkan untuk mencoba teknik tubuh ilusi 3000 petir di bawah serangan tajam Raja Serigala itu. Tanpa diduga, ternyata Shoyan benar-benar berhasil mempraktikkannya. Walaupun ini hanya sekelas awal, namun Shoyan sangat bahagia atas keberhasilannya ini. Shoyan berkata, "Hehehe, terima kasih banyak karena kamu telah membantuku. Aku akan membiarkanmu menjadi penguasa hutan ini." Segera Shoyan terbang dengan sayap tulang poniknya. Raja Serigala itu kaget melihat sayap tulang ponik yang dimiliki Shoyan. Oke, baiklah, saya cukupkan spoiler dari saya tentang Battle Through the Heaven Season 5 episode 97. Untuk episode minggu depan, yang saya jelaskan adalah alur cerita versi novel yang kurang lebihnya sama dengan donghwanya. Jika kalian suka, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan pengucapan dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.